sehari 2000 kali kita sentuh alat ini. 10 jam kita di sini. Jadi sekarang gue nanya, yang mengendalikan itu alat ini atau lu mengendalikan alat ini, atau alat ini mengendalikan lu? Coach kasih solusi. Coach Rene. LA Lakers. Ya, insya Allah nanti gue mau belajar di tanggal 6, 7, 8, 9 ke LA. Belajar bisnis, belajar 6, 7, 8, 9 apa? Januari. Oh iya? Insya Allah. Masya Allah. Simple, bukan masalah jadwal ya. Apa? Semoga ada sponsornya. Gue Ada mau apa? belajar Ada apa di CES. Lu tau gak sih setiap tahun tuh Apa annual Apa tuh? CES. Gue lupa lagi panjangannya. Chess? Iya, Catur? CES. Bukan, singkatan CES CES. Jadi pameran teknologi terbesar robotik. Iya, Tiap tahunnya. Nah, jadi ya, karena ada rangkaian gue pengen belajar lah gimana sih konten kreator, gimana sih pebisnis, tech Lo aja company. masih harus belajar ya. Gue aja masih harus belajar. Kenapa? Karena gue khawatir generasi-generasi di kemudian hari kalau terpapar anak-anak kita masalah gadget. Gimana caranya lu baru belajar di umur kayak gue 35 tahun? Ya nggak telat sih, tapi kalau lo lihat, justru negara-negara kayak Australia baru meluncurkan paket kebijakan melarang tuh. penggunaan media sosial Kenapa? buat anak-anak di bawah 16 tahun. Ya karena takutnya merusak kan. Iya. Nah, itu brain dia. rot namanya. Brain- Otak lo oh. busuk. Otak busuk ya. Dan bahkan Oxford ya, coba kalau lo masuk tuh brain rot tuh, Ini coba yang beritanya Oxford bro. Coba. Lihat yang brain rot. Nah, itu jadi kata yang paling, salah satu kata yang paling digunakan. Tuh, lihat. Word of the year 2024. Brain rot lo semua kalau lo terus-terusan ada di sini. Setan-setan gepeng ini. Iya, makanya gue tuh pengen belajar apa sih, ternyata bener kan Oxford ngeluarin. Yes. Mungkin gue bisa berkunjung ke Harvard atau mungkin University California of Los Angeles. Tapi lo sepakat gak sih? Sepakat. Gue orang yang setuju kalau peraturan di Indonesia, kalau ya kan balik lagi pemerintah gimana ya, 16 tahun ke bawah nggak main sosmed. Karena gue Tapi bukan. gimana lo bisa tahu kayak konten Iya. kayak yang menyebar luaskan kan justru Gen Z di TikTok. Iya, Kan iya. kalau nggak salah yang case yang kita bahas pekan lalu, Iya, yang heboh tuh yang Gus Miftah itu, ya. itu juga disebarkannya kan di situ. Mungkin lebih kepada kayak kebijakannya, Hmm. peraturannya. Mungkin 16 tahun ke bawah tuh kayak apa, YouTube Kids ya. Itu YouTube Kids-nya atau mungkin sosial medianya, mungkin dari handphone yang kita daftar sebagai orang tua nih. Si usernya ini umur berapa, nanti dia yang muncul. Ini yang penting. Susah tuh, gimana tuh ya? Anak lo berapa? 4. 4. Yang megang handphone berapa? Gue bukan anti handphone ke anak gue, Ya. tapi nggak ada yang gue kasih handphone secara personal. Sampai sekarang gue beli, Heeh. tapi gue bilang ke dianya itu handphone gue, Oh, milik lo. milik gue. Walaupun lo pinjemin ke dia. Iya, itu Dipakainya kapan? Dikasihnya kapan? Zoom. Kan anak-anak gue kan pasti ada butuh kayak Zoom. Umur berapa sih yang paling gede? 7. Itu Jadi kayak kejadian yang tempo hari kalau gue datang ke sama keluarga gue, sempat datang ke Mall Pondok Indah, bapak, ibu, 3 anak, semuanya di meja pada gini, meja makan. nah, itu kan. Terus pas gue lihat ke kaca, keluarga gue gitu kan. Iya, nah yang kayak gitu-gitu coach. Maksudnya Aduh. gue nggak lagi bahas sih tipenya berapa, meskipun gue kasih ke dia kan yang iPhone yang 13 ya, Aldannya buat anak gue, tapi maksudnya nggak penting tipenya gitu. Sama dong sama punya gue. Kalau bapaknya iPhone berapa? 16 kok bisa masuk? Kena lah. Enggak dong, jangan gitu, gila deh, parah banget deh. Nggak boleh, nggak maaf, boleh. Pak. Orang-orang yang sudah bantu negara nggak boleh hidup bermewah-mewah, kata presiden gue. Bener. Iya, ngapain? Makanya 15 aja kan? Emang 16 kan belum masuk. Iya bener. Masa gue pakai email dari luar, meskipun bisa kan didaftarin katanya. Bisa ya? Gue nggak tahu lagi. Oh ya? Katanya Caranya bisa. gimana? Ya nggak tahu di bandara. Nggak bisa kan. dilihat di bawah pesan ini. Nah. Ya, disponsori oleh Iya, Apple. iya. Tapi menariknya gini coach, mengenai sosial media, gadget, peraturan baru di Australia, apa segala macamnya. Nggak cuma Australia, Der. Coba ada Mana 7 ya? negara loh. Coba Lihat ya. deh. Berarti bisa kali ya, negara Lihat maju tuh. nih bisa ya. Lihat tuh. Inggris, Norwegia, Prancis, Jerman, Belanda, Itali. Beda-beda ya. Itali 14 tahun ke bawah. Terus naik lagi deh. Ini Belanda belum disebut. Jerman 13 sampai 16 tahun diizinkan di bawah
naungan orang tua. Tapi kenapa Eropa ya? Maksudnya Eropa, dan ini kan notabene-nya yang disebutin tadi negara-negara maju ya. Udah Eropa negara maju. Jangan-jangan kita bisa kali ya. Maksudnya didukung sama makan bergizi gratis, stunting ditekan dan seterusnya, tapi dengan batasan-batasan gadget kayaknya ngebut kayaknya kita Indonesia emas nih. Gua nggak tahu sih. Gue nggak tahu kalau peraturan itu diberlakukan di Indonesia bagaimana bisa diaplikasikan. Karena kalau pengalaman gue berinteraksi sama orang-orang European, orang-orang yang di Eropa gitu ya, mereka relatif lebih disiplin. Contoh, nggak ada nih kalau di ruang meeting mayoritas ya, gue nggak bicara ini maksudnya secara umum ya. Bukan setiap orang, tapi kalau lo dari negara Eropa hampir pasti saat makan malam nggak ada ini. Nggak ada. Kalau kita kan makan malam ini berarakan di kanan kiri, malah ibu lagi nonton iPad yang gede, si anak nonton yang lain, terus anak yang satu lagi nonton di TV. Jadi kebersamaannya cuman fisik, tapi tidak ada obrolan dalam percakapan itu. Dalam meja makan itu. Itu peraturan dari pemerintah. Kalau ini peraturan dari pemerintah. Yang tadi di Eropa dari pemerintah dong. Ini kan peraturan. Gak boleh ditaruh di meja gitu. Bukan. Sangat mudah. Jadi pada saat ada peraturan itu relatif mudah diaplikasikan. Kenapa? Karena yang tua yang bisa memastikan peraturan itu dijalankan sudah menjalankan. Terutama untuk dirinya. Nah kita, bener nggak? Kita, bener deh. Kita kan masih ingat kan yang waktu itu gue kirim bagaimana orang Indonesia itu menghabiskan paling banyak waktu dalam sehari dibandingkan begitu banyak negara lain. Di layar-layar itu, 4 layar itu ada TV, ada komputer, laptop, ada gadget ya. Gadget itu baik yang berlayar besar kayak iPad atau yang berlayar kecil. Jadi orang Indonesia itu menghabiskan hampir 9 sampai 10 jam per hari dari jam terjaga mereka. Katakanlah 24 jam lo tidur 8 jam, sisa 16, 10 jamnya lo di sini. Tapi kan belum tentu main game atau cuma scroll doang. Apapun itu. Kalau gua kan udah nggak nyampe 10 jam. Kalau dipakai buat gadget juga ujung-ujungnya buat ngeriset kerjaan. Apapun itu. Tapi gue justru bertanya, gimana ini bisa di-enforce? Gimana apapun peraturan yang disepakati bisa dijalankan lah. Kalau orang tuanya aja nggak disiplin. Oke. Gimana Coba bisa ngejalanin? Kita ngomong dampaknya deh. Mungkin lo dari segi karir atau mungkin dari segi manusianya lah ya. Emang sebegitunya ya? Padahal kalau dipakai dengan cara yang benar kan juga nambah wawasan deh. Maksud gue 14 tahun ke bawah tuh gimana sih? Gue nggak mendalami TikTok. Gue pernah ada aplikasi TikTok di sini, tapi terus gue nggak pakai. Lo kan yang masih ada. Justru ini harusnya jadi pertanyaan buat lo. Sticky nggak sih? Se-sticky apa nomor 1? Pada saat lo buka itu ada apa ya, dorongan. Tadinya impuls ya, tapi terus jadi kebiasaan untuk swipe. Ya kan, untuk terus kan. Itu kan cepat sekali ya, kontennya itu paling berapa detik gitu kan. Ada yang cuman video-video pendek gitu kan. Memang gitu. Video pendek tuh bahkan hitungannya udah bukan menit ya, detik ya. Detik, ada cuma 10 detik doang. 10 detik kan, 10 detik. Terus turun lagi, remeh-remeh, receh-receh semuanya kan. Mulai dari belum tentu lah, kan bisa jadi tergantung algoritma kebiasaannya. Tapi gue nanya, sedalam apa bisa lo berikan dalam 10 detik? Maksudnya informasinya? Iya. Oh iya. Kan pasti kan alasannya gini. Loh, emang ini cepat supaya kalau lo mau, kan ini pasti wisdomnya. Iya. Supaya lo tahu banyak. Tapi kalau lo mau tahu hal spesifik, lo bisa dalamin itu dengan link di bawah itu. Pertanyaan gue, berapa banyak yang kemudian ingin tahu lebih banyak? Oh iya. Dan pertanyaannya itu kan menarik ya. Kalau gua sandarkan 2 statistik ini. Yang pertama adalah orang Indonesia secara umum adalah suku bangsa di dunia yang paling banyak menghabiskan waktu di layar-layar ini. 8 sampai 10 jam per hari. Tapi orang Indonesia juga yang mempunyai tingkat kebiasaan membaca terendah di Asia Tenggara. Data yang gue tahu, betul kan? Kita pernah bahas waktu itu, malah buku-buku kita taruh di sini. Dimana kalau orang Jepang bisa menghabiskan dalam setahun berapa buku, Der? Waduh, lupa more than 30. Iya. Orang Singapura tuh sekitar 15-16 gitu ya. Orang Indonesia 0,000. Jadi 2 ini sudah merupakan parameter yang sangat jelas bahwa semakin kita terbiasa untuk ngelihat konten receh, dengan segala hormat,
untuk para pembuat konten receh. Oh, saya support. Iya kan? Enggak, gue malah supportnya adalah setuju sama kata Coach Rene. Makanya kita lagi mau rapikan nih. Asosiasi kita lagi mau dorong. Karena belum ada payungnya. Asosiasi konten kreator. Tapi nggak bisa. Lu mau bikin apa? Maaf ya. Lu mau ngumpul bareng ya. Dan lu mau membuat konten yang lebih lama. Bukan. Ini kan banyak ya faktornya ya. Ini kalau gue jelasin pasti panjang banget. Ya kan menekan angka hoax juga dan seterusnya. Karena kan kita nggak pernah tahu. Mereka mau riding the wave dengan yang lagi viral. Betul. Dapat informasi sekelebet doang. Akhirnya mau ikut-ikutan. PPN naik 12%. Padahal dia nggak tahu-tahu banget. Maksudnya ini buat siapa apa segala macam. Yang penting bikinnya konten di TikTok. Yang penting gue ikutan viral. Ya, padahal misalnya hoax apa segala macam langsung didistribusikan apa segala macam. Terus satu dan yang kedua adalah kita mau arahin. Contoh. Maaf ya, misalnya gue sebut nama Setbor. Ya kemarin yang live live. Nah, dia lagi live satu tim. Dia nggak tahu. Ini tujuan asosiasi kan? Nih dia nggak tahu kalau ternyata yang ngasih gift hadiah, yang ngasih endorse itu adalah perusahaan judi online. Oh really? Lah ya. Akhirnya dia sempat dimasukin ke kantor polisi, penjara, tapi akhirnya dibebasin ya karena memang dia sendiri nggak tahu udah ada menurut pengakuan. Maaf, itu ada di tier atau mungkin di level bukan lagi second city, third city, bahkan mungkin kota keempat gitu loh. Kayak Wonogiri bagian mana, kayak Sragen bagian mana, yang mungkin yang orangnya yang rata-rata minim informasi tentang benar salah apa segala macamnya. Yang kayak begitu-begitu, bayangin ketika begitu ada asosiasi kita kasih tahu ini nggak boleh, ini boleh. Kasih tahu siapa? Makanya kan kita ada pelatihannya. Dinaungin sama kementerian terkait. Kita pengen didorong sama insya Allah sama Kementerian Ekonomi Kreatif sama Bank Menteri Teuku Rifki. Jadi ekonomi kreatifnya benar-benar layaknya dengan ekonomi kreatif di 17 subsektor itu loh. Kan ada aplikasi, ada ini apa segala macam. Ini cerminan bahwa ya coba lihat isinya kan latah kan, joget-joget. Nah mungkin dia nggak tahu bagaimana cara bikin konten edukasi. Kalau yang dia tahu konten buat cara cepat dapetin duit, joget. Nah kalau ada asosiasi insya Allah kan, ini loh kalau cara bikin konten positif ngeduitinnya begini. Nah, kayak gitu-gitulah. Gue menghormati sekali rencana yang akan diadakan. Tapi gue lihat problemnya tuh jauh lebih mendasar daripada itu. Problemnya adalah bagaimana yang namanya platform-platform baru itu relatif baru. Mulai dari kalau dulu namanya Facebook gitu kan, terus mulai ada Twitter, ada sekarang namanya X, Instagram. Problemnya menurut gue ada di situ. Karena yang lo lakukan kan lo mengisi konten itu kan. Iya kan, dan sehebat-hebatnya lo meregulasi isinya, tetap yang bermasalah menurut gue pipanya. Kenapa? Karena apapun yang mereka lakukan saat ini itu ditujukan benar-benar untuk membuat orang lebih stick ke sini. Iya, cuma beda ketika lo coba main di Cina, konten kreator di Amerika. Dan itu yang lebih rapi kan, lebih gini. Bukan lebih rapi ya, lebih maaf ya, nggak lebih kayak kita lah. Yang menggerakkan soalnya kalau di sana pemerintahnya. Contoh, TikTok di Cina itu benar-benar diregulasi. Makanya, untuk membuat jadi lebih kesannya bela tanah air, berani. Itu. Sementara yang di Amerika itu lebih serampangan justru. Nah, jadi memang apakah ada skenario besar? Ya gue bilang sih kalau menurut gue ini benar-benar lo ngelawan apa ya? Lo ngelawan arus. Apapun yang lo mau coba lakukan dengan pendidikan ini ngelawan arus, dan gue berharap lo berhasil. Amin. Tapi PR terbesarnya itu ada di regulasi akan penggunaan konten itu karena orang Nir Eyal, buku masih ingat ya buku ya Aldan, coba ditampilin deh. Nir Eyal tuh yang waktu itu gue pernah cerita. Lu baca buku orang Yahudi? Iya, tapi dia anti Zionis. Keren. Loh, dia berarti ikut menyuarakan bahwa pro Palestina. Ikut. Gitu. Buku sih dia ini salah satu orang yang dibayar paling mahal. Ya, oleh Facebook, ya, oleh Meta ya, oleh TikTok bahkan untuk bikin orang jadi ketagihan. Makanya konten-konten itu didesain sedemikian rupa supaya orang semakin lama semakin butuh dan semakin sticky ke situ. Dan akhirnya dia punya hubungan yang sangat jelek dengan anak perempuannya. Dan kemudian dia membuat buku kedua yang namanya Indistractable. Gue benar-benar anjurkan semua orang tua untuk baca buku ini. Walaupun ini bukan buku gue gitu ya. Tapi ini benar-benar bantu lo untuk punya kaidah bahwa ada cara kok buat ngelawan itu. Ada cara buat ngelawan ketergantungan lo dengan adiksi. Adiksi ya? Ketagihan lo, dan yang paling penting anak-anak lo dengan ini.
Soalnya platformnya itu memang nyasarnya pada hormon dopamin, endorfin. Kan dia memunculkan euforia sesaat gitu kan, bahwa pada saat ada like gitu kan, itu dibuat dirayakan banget gitu kan, sehingga orang yang dikejar adalah itu. Dan memang ujung-ujungnya yang jadi pertanyaan, iya juga ya, kita terpenjara di screen ini. Di satu sisi emang screen ini alat memberdayakan, tapi di screen lain bisa memperdaya kalau nggak hati-hati gitu. Dan ketentuan bahwa anak-anak di bawah 16 tahun ya itu dilarang menggunakan ini, menurut gue sih tepat. Walaupun risetnya bahwa istilah brain rot itu ya masuk ke brain rot itu ternyata juga nggak clear amat. Risetnya tuh menunjukkan begini, apakah ada hubungannya dengan orang yang mengkonsumsi begitu banyak konten-konten singkat, konten-konten remeh dengan brain rot ya. Dengan brain rot tuh bahasa lain depresi, anxiety gitu ya. Oke. Ada hubungannya nggak? Ternyata di risetnya dibuktikan bahwa nggak terbukti mana mempengaruhi mana. Justru yang bisa jadi yang terbukti adalah semakin lo merasakan anxiety, semakin lo merasakan depresi, kecenderungan lo untuk menggunakan alat-alat ini semakin lama lo menggunakan alat ini. Jadi yang jadi pemicu itu yang mana? Apakah lo menggunakan alat ini? Iya, bisa dibilang gitu, tapi juga bisa juga sebaliknya. Ya, karena kan tuntutannya juga macam-macam ya. Zaman ini kan bukan cuman challenge-nya bukan cuman ini. Lo ngelihat bagaimana keadaan orang di Gaza, ya kan, terus konten itu menyebar. Apakah salah menyebarkan konten? Itu kan menyebar kepedulian. Tapi di sisi lain, orang yang nggak bisa melihat itu sebagai konteks, dia dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana kalau itu terjadi pada saya? Gitu kan. Terus harinya tuh terus dihantui kekhawatiran, sehingga dia akan lebih banyak ngelihat ini. Jadi mana yang menyebabkan yang mana itu belum konklusif. Itu dari risetnya. Jadi hati-hati juga pada saat kita mengatakan brain rot gitu. Bisa jadi emang lo saat ini yang lo rasakan adalah anxiety, depresi, bukan karena kebiasaan lo, tapi itu yang memicu kebiasaan lo untuk banyak mengkonsumsi ini. Oke. Berarti ada hubungannya ketika 16 tahun ke bawah itu lebih cepat nelan mentah-mentah. Maksudnya peraturannya kan ini kan cenderung anak-anak muda ya berarti ya. Betul. Ya kan? Ya kenapa nggak start dari 12 tahun ke bawah gitu kan. Itu kan akhirnya muncul pertanyaan kan, why gitu kan. Kenapa nggak 30 tahun ke bawah gitu ya. Nah maksud gue berarti kan kalau 16 tahun ke bawah anak-anak muda. Nah berarti anak-anak muda tuh agak sulit berarti ya untuk menimbang. Maksudnya belum ada titik bijaknya. Apa gimana sih? 16 tahun itu kan momen, menurut gue, proses pendewasaan, di mana orang punya konsep diri yang jelas. Konsep diri yang jelas itu apa sih? Lo nggak reaktif. Semakin lo mengenal diri lo. Kapan lo mengenal diri lo, Der? Ya, kalau ditanya pertanyaan ini, kapan lo mengenal diri lo? Pertanyaan ini bisa dijawab beda-beda oleh banyak orang. Tapi kalau gue menyebut definisi kenal diri apa sih? Bukan lo melakukan Stephen lo atau melakukan tes tes MBTI lo, bukan. Justru mengenal diri adalah gini. Lo bukan cuma kenal diri lo, tapi lo tahu tata kendali lo. Dan lo jadi gak mudah reaktif. Lo mengerti saat lo merasa melalui kekecewaan, lo menghadapinya gimana. Gak main tonjok aja, ya kan? Gak main marah-marah, gak main maki-maki. Nah, 16 tahun itu benar-benar kalau buat orang di barat, di Eropa terutama, marka bahwa dia sudah punya konsep diri yang lebih jelas. Makanya dibatasi segitu. Kenapa? Karena kebiasaan itu kan dibangunnya dari kecil. Kalau sebelum 16 lo udah punya kebiasaan serampangan menggunakan alat ini, dijamin umur 30 lo lebih parah. Dijamin lo benar-benar gak punya kedisiplinan gitu. Tapi sebaliknya kalau buat orang Indonesia, angkanya menurut gue lebih tinggi ya. Menurut gue angkanya di 18-19. Karena berapa banyak sih anak Indonesia yang sudah dikatakan dewasa pada saat masuk kuliah aja. Banyak yang belum. Tapi sama aja dong, begitu dia udah lewat dari umur 16, 17, taunya dia mengkonsumsi konten-konten yang kayak begitu. Jadi kayak orang kaget gitu, kayak macan keluar dari kandangnya. Bisa aja, iya kan? Tapi paling tidak pola itu terbentuknya baru belakangan. Dan dia sudah punya tata kendali yang lebih baik. Kata kunci yang mau gue sampaikan di sini kan, lu punya kendali atas alat ini atau alat ini punya kendali atas lu. Kenyataannya adalah walaupun lu mengatakan enggak, gue mau taruh aja kapan bisa, tapi kenyataannya coba kalau dicek, sehari 2000 kali kita sentuh alat ini. 10 jam kita di sini. Jadi sekarang gue nanya, yang mengendalikan itu alat ini atau lu mengendalikan alat ini, atau alat ini mengendalikan lu? Iya kan? Dan
kenyataannya adalah semakin banyak konten receh yang lo simak untuk menghibur, beneran. Apa lo butuh 10 jam untuk menghibur diri lo? Ya tentunya kan ada kerjaan, ada informasi. Beneran? Seriously? Okay. Bukankah sekarang justru dengan semakin banyaknya outlet informasi, hoax semakin banyak. Makanya asosiasi lo punya PR besar untuk meluruskan hoax itu. Tapi yang jadi pertanyaan, yang bikin hoax itu apa sih? Kenapa kok bisa menjadi hoax? Apa basisnya sih? Kenapa orang kemudian merasa gampang aja untuk nyebarin berita yang dia nggak tahu, dia nggak clear? Kenapa? Apa yang membedakan dengan zaman lo dulu di LSPR yang outletnya lebih sedikit? Apa? Iya, apa ya? Apa? Cluenya adalah gini. Kalau dulu kepantasan untuk dilihat itu ditentukan oleh outlet yang sedikit. Sekarang semua outlet mengatakan lo pantas. Jadi sekarang bukan lomba menyampaikan konten yang benar, yang berguna. Tapi sekarang itu yang menjadi ukuran adalah lo dilihat. Makanya kemudian kan mulai ada yang membuat uji coba kan. Kalau benar dilihat, nggak benar juga dilihat nggak? Iya, malah lebih dilihat loh. Bener nggak? Lebih dilihat. Karena nggak merasa diajari, digurui. Iya, bukan masalah diajari digurui. Gue gak peduli itu. Gue gak peduli guru menggurui. Gue cuma butuh dilihat. Kebutuhan gue adalah how many eyes see me today. Berapa banyak mata ngelihat gue hari ini. Mau itu isinya maki-maki gue, mau itu isinya maki-maki orang, mau itu isinya benar, mau itu isinya salah. Yang penting gue dilihat. Esensi kata advert apa sih? Lo kan anak brand. Apa? Ya advertising maksudnya. Iya, apa? Advert itu apa? Nggak tahu kata advertnya itu maksudnya. Menarik ya. Tahu nggak kata advert artinya apa? Bahasa apa, Yunani? No, basisnya itu to distract, itu to advert. Okay. To distract you from what? Kalau dulu kan to distract you dari day to day lo ke brand yang menurut lo penting, betul nggak? Ide advertising itu adalah mengalihkan perhatian dari apapun yang lo perhatiin hari ini ke brand gue. Itu advertising. Tapi saat ini advert itu menjadi basis dari semuanya. Apapun perhatian gue tiap 10 detik, bahkan less than that, tiap 5 detik bisa beralih. Dari orang yang nyanyi apa tadi? Coba diulangi. Gua tunjukin. Nah itu sampai ada secara latah disusul oleh semua orang, betul nggak? Betul nggak? Terus berikutnya, swipe, ada konten tentang permintaan maaf Gus Miftah. Ada konten tentang komentar orang tentang permintaan maaf Gus Miftah. Terus ada lagi konten mengomentari orang yang berkomentar akan permintaan maaf itu. Apapun itu. Sejujurnya yang kita omongin juga hari ini kan obrolan kita sebelum mulai, yang lagi diomongin apa? Betul nggak? Kita mau join in dalam percakapan orang. Tapi sekarang kan gini. Makanya satu hal gue demen banget kasih solusi gitu ya. And I love being here. Lu punya pedoman yang clear. Mau kagak ada yang nonton, you don't really care. Selama ada orang mau bayar, asal lo coba deh lakukan apapun itu yang bertentangan dengan apapun yang lo yakini. Kan lo gak mau. Enggak lah. Kenapa? Karena lo percaya ada waktunya lo mesti mempertanggungjawabkan itu. Pecicilannya sih tetap gitu sebagai content creator, tapi ada parameter. Sekarang gue nanya, berapa banyak di luar sana yang gak peduli? Asal ada duitnya, gue lakuin deh apa aja. Banyak. Nah itu. Tapi bisa dihentikan gak sih, Der? Gimana caranya? Pemerintah. Yang menghentikan lebih penting, ya itu betul. Tapi yang paling penting apa coba? Yang menghentikan lo untuk nggak mau mempromosikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita percayai, apa sih? Ya dari kita sendiri. Iya apa? Keimanan, bener nggak sih? Kan nggak ada aturan pemerintah yang melarang Derry untuk melakukan iklan miras gitu misalnya. Iya kan? Atau iklan bank deh. Kenapa lo gak mau? Duit bro. Iya kan banknya mana dulu nih. Kalau akadnya benar kan gitu kan. Iya kan. Lo kan kerepongan. Emang ada aturan yang melarang itu? Iya enggak juga. Peraturan pemerintah gak ada. Tapi peraturan dari Allah. Betul gak? Iya betul. Nah yang sekarang terjadi menurut gue adalah indikasi minimnya keimanan. Berarti udah makin turun ya. Berarti atau enggak banyaknya ustadz-ustadz gadungan, oknum-oknum ustadz yang akhirnya diberikan panggung untuk bisa ceramah. Nggak beneran, maksud gue kayak
Padahal taunya di panggung isinya cuma goda-godain perempuan. Gue nggak tahu kalau Oknum. itu. Ya kan mungkin di Iya. di Honduras bagian tenggara nggak usah dimunculin. Masa mau dimunculin bagian ininya? Kita nggak tahu. Itu kan yang kita bahas kemarin juga. Siapa tahu ada di Vatikan misalnya. Kita yang bahas oknumnya. kemarin kan. Itu yang kita bahas kan. Iya. Iya, kenapa jadi pada diem-dieman gini sih? Hah? Karena langsung membayangkan semuanya pada saat lo ngomong sesuatu. Ya enggak, maksudnya gini. Kan kalau ngomonginnya keimanan versi gue, berarti kan kita pun juga ada pernah diajarin kan bagaimana cara memilih guru, bagaimana cara memilih teman gitu kan. Nah, maksud gue berarti ya harus juga saya bahas sama siapa ya Dan ya? Yang ustadz-ustadz pun juga bukan ustadz ya, pengajar-pengajar kalau bisa disertifikasi gitu. Gue Apa lah. lu juga ya? Iya. Sama lu juga ya? Pekan lalu Oh kan. iya. Iya. Iya kan, jadi itu yang keluar. Lu tau nggak di Saudi? Ini beneran loh ini. Ini kata ustadz-ustadz yang pernah bawa gue jamaah umroh apa segala macam gitu ya. Itu Saudi itu sepakat yang bisa naik mimbar, yang bisa bersuara khutbah Jumat itu temanya sama. Jadi dari Syekh Sudais tuh menteri bagian dakwah ya kurang lebih begitu lah. Dia kan beliau menteri kan, menteri bagian dakwahan atau mungkin imam-imam masjid Nabawi, Masjidil Haram dan seterusnya gitu kan. Itu ada selembaran. Jadi semua ketika kita ada Jumat nih, lo Jumatan di Mekah, gue Jumatan di Madinah, ada Jumatan di Riyadh, di Jeddah gitu ya. Itu satu komando. Si mimbarnya itu temanya sama. Jadi memang satu seragam. Jadi nggak bisa serampangan orang yang ngomong itu. Bayangin berapa banyak oknum-oknum khotib begitu kita lagi pengen dengerin ceramah Jumat, ngomonginnya malah tentang politik misalnya. Iya. Paslon ini, paslon itu misalnya. Kayak gitu-gitu kan. Nah ini mungkin harus bener tuh. Berarti ada bener nih, jadi nyambung nih sama beberapa episode yang kemarin yang terkait sertifikasi. Lo Apa mungkin concernnya di Kementerian Agama mau bikin asosiasi penceramah gue memahami itu gini. Indonesia di Indonesia itu gue pernah lihat data statistiknya. Jumlah masjid dengan konsentrasi terbanyak di dunia. 800.000 masjid lebih di Indonesia. Wow. Dibandingkan Saudi yang sekitar 300. Nomor 2 tuh Pakistan sekitar 600-700.000. Jadi lo ngebayang nggak? Ada setiap kali waktu sholat ada 800.000 imam. Setiap waktu sholat minimum. Dan ada setiap hari Jumat harus ada 800.000 ustadz yang untuk bicara di depan mimbar. Dan yang terpenting lagi berarti ada setiap hari Jumat ada 800.000 skrip yang berbeda-beda gitu ya. Yes. Itu informasinya, pusing, informasi kan berarti iya, kan pas nih topik kita nih. Tapi kalau bicara soal Jumatan, gue jujur deh, kita sama-sama jujur ya. Kadang-kadang waktu-waktu tidur terbaik kan munculnya di situ, betul ya. Jadi apakah mereka didengerin juga, gue yakin. Maaf dengan segala hormat, kita bicara apa adanya. Mayoritas nggak dengerin karena orang datang cuman pergi lagi. Justru yang paling krusial menurut gue di sini, karena pusat perhatian tuh saat ini di sini. Kalau Jumatan yang datang pun belum tentu dengerin, betul nggak? Tapi di sini yang cuman sekali lewat pun pasti menyimak. Jadi ya like you, lo kan jadi ya ladang lo untuk dapat pahala tuh gede banget. Ya, Raffi, ya kan, supaya dicontoh. Dan saat lo melakukan satu hal, lo menunjukkan ke contoh yang nggak baik, itu akan diikuti oleh begitu banyak. Jadi beban. Jadi lo tuh beban makanya. So kenapa jadi kayak gua doang sih maksudnya? Gue cuman bilang gini, gue nggak, ya karena yang di depan gue kan lu gitu kan. Gue nggak ngerti ada orang yang kemudian merasa perlu dipanggil ustadz, sementara dia harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi panggilannya emang menurut gue ke diri sih. Kediri. Ini ngarah kemana nih obrolannya? Nggak ada kemana-mana. Gue justru gue merasa yang harus diusung adalah tahu diri. Iya. Tahu diri. Tapi kalau ngomongin tentang Jumatan, ada ustadznya, ada jamaahnya. Udah pernah belum lu? Apa? Sebelah lu lagi Jumatan dari awal khotib naik sampai aqimis shalah gitu, sampai sholat itu, sampai iqomah lah ya. Sebelum kita sholat Jumat 2 rakaatnya main Mobile Legend. Belum pernah kan lu? Itu udah lewat aja sih Jumatannya itu. Jumatannya udah lewat aja tuh. Sebelah gue.
Serius? Sebenarnya kita aja nggak boleh ngobrol kan, nggak boleh ngomong, itu fikihnya jelas loh, ya kan, dalilnya jelas. Ini main Mobile Legends sebelah gue ngeliatin, gue diem aja. Pas sholat, ya udah kantongin. Terus balik lagi. Iya bisa jadi. Ya kalau lagi push rank, boleh lah push rank. Push rank itu apa? Dia lagi ngejar 1 bintang ya, ibaratnya ya. Ya kalau udah di tengah jalan, kalau dia nggak mainin lagi kan, jadinya nggak dapet target. Gua nggak ngerti lagi apa sih istilahnya. Ya itu hebatnya ya. Hebatnya yang namanya musuh abadi kita namanya syaitan. Mengalihkan. ya balik lagi ke sini memang. Ya, mengalihkan. Gitu. Dan ya kalau ditanya ya kenapa brain rot, ya itu keberhasilan syaitan. Dan ya otak busuk itu maksudnya gara-gara terpapar informasi-informasi nggak jelas apa gimana sih? Kalau informasi semua positif gimana? Apakah dikatakan sebagai otak pembusukan otak? Yang memilih informasi yang masuk siapa? Kita. Nah, sekarang kan informasi begitu banyak. Tahu benar tapi apa yang salah menyaring siapa? Ya? Derry punya satu proses hidup yang membuat Derry mengatakan begini. Iya sih, semuanya akan, yang namanya algoritma itu kan bukan manusia. Dia akan menguji kita dengan apapun. Ya kan? Pada saat perempuan berbaju minim muncul, ya kan? Sekelebet kan kita ada laki-laki ya, sama-sama laki-laki. Kok masuk di gue? Ya kan? Pada saat lo pencet like, yang berikutnya akan masuk, betul nggak? Lo like lagi, yang berikutnya akan masuk. Sampai 21 kali, ya. Kemudian algoritmanya sudah mendefinisikan lo sebagai orang yang suka itu. Paham ya? Belum lagi sanksi sosial ya. Kayak ada waktu itu pernah gak sih kayak nge-like seseorang kan kelihatan tuh kalau konten-kontennya kok ada nge-like yang ini gitu. Kasus sering terjadi tuh. Maksudnya diomongin jadi sama orang, katanya ada kok nge-like foto-foto cewek begini sih gitu. Mungkin dia nge-like karena itu bagian dari dakwah dia gitu kan mungkin ya. Tapi poinnya adalah gini. Ini gue dengan berat ya ngomongnya, karena juga berkaca ya. Keimanan seseorang diukurnya kapan sih, Der? Bukan saat dia di depan mimbar, saat lagi sendirian deh. Bukan saat di tengah keluarga, saat sendiri. Iya, saat nggak ada siapa-siapa. Siapa waktu itu ya? Ustadz Muhammad Khalid Syar'i kalau nggak salah, semoga Allah jaga beliau. Itu pernah satu di kajiannya gue datang gitu. Coba situs paling dikunjungi di Indonesia. Lagi sendirian itu paling terparah, makanya jangan sendiri. Safar sendirian. Kata yang paling dicari di Indonesia apa? Harta. Kata. Kata yang paling dicari, paling banyak di search. Situs yang paling banyak dikunjungi. Ya, terus coba lihat ya. Situsnya tuh satu lagi kata yang paling banyak dipakai. Ya, coba lihat. Kita lihat. Kata yang paling banyak dipakai. Kata yang paling banyak dicari, dicari. Yang paling banyak dicari tahun 2024. Tahun 2024. Di Indonesia. Ini mah trending berarti ya. Paling banyak dicari, nggak apa-apa. Ini contoh. Oke. Ya kan. Connection. Ya kan. Ini luar nih kayaknya nih. Cari Indonesia dong, Dan. Karena beda coba nih. Coba 100 website. Habitnya masih beda. Di sana ada apa, di sini ada apa kan kita nggak tahu. Bukan. Ya kan informasi ya. Ini Websitenya. Google lah ya kan? Pasti 3 miliar turun lebih. Lagi. Ya kan. Tokopedia masuk, Shopee masuk, Instagram, Detik, nice. Kasih solusi ke berapa peringkatnya? Apaan tuh Alda nomor 24? Apa tuh? Astagfirullah. Indonesia, ya kan? Allah. Coba, ini kan potret masyarakat ya. Dan membenahi masyarakat dari mana? Nggak usah pusing, dari diri lo sendiri aja. Gitu, berangkatnya dari lo. Karena konten-konten itu akan terus ada selama konsumennya ada, bener nggak? Kalau lo coba beresin produsennya, nggak bisa, men. Nggak bisa. Tutup satu, tumbuh lagi ya? Iya, lo mulai dari konsumennya dong. Berarti dan konsumen nomor 1 yang ada di depan kaca itu ya lu lah. Gitu. Iya. Mungkin teman-teman bisa ceritain juga dong ya, komen di bawah nanti kita coba. Sama gini, gue pengen tahu juga apa adanya ya. Iya. Yang paling banyak lo search tahun 2024 apa? Wow. Iya kan? Wow. Yang muncul di dalam referensi lo tuh apa? Gitu. Karena ini akhir tahun, ya, akhir tahun Masehi. Dan ya hidup lo bisa gini-gini aja. Ya negara kita bisa gini-gini aja atau mulai dari lo. Coba kalau lo udah dapat potret itu, yang paling lo cari apa, yang paling lo search apa, kata-kata yang lo paling cari apa, bisa jadi itu akan jadi referensi buat 2025. Iya, itu ya, apapun itu bisa jadi lebih baik. Gua apa ya, rumah siap kerja kebakaran.
Enggak, waktu itu katanya ada yang bilang kan kemarin Bulungan kan tempatnya Pak Sandiaga Uno kan, punyanya Pak Sandiaga Uno, tapi ternyata kena getaran nih, kena runtuhan nih, apa sih, ternyata bukan di rumah siap kerjanya di Bulungan, tapi tempat spa-nya kebakar katanya, ada gas apa segala macamnya. Itu sih kalau gue. Coba lo gue cek. kebanyakan tentang berita-berita di pemerintahan kalau gue. Karena lo lagi ada di pemerintahan. Ya nggak tahu tuh, sisi gue tuh kayak gitu. Di sini juga ada ya. Kalau lo pergi, kalau lo cek di mana, di masing-masing handphone lo, coba sama-sama kita cek ya. Gimana sekarang. sih caranya? Apa namanya, Story. spend History. Apa sih? spend time, bukan spend time, apa ya, apa istilahnya? Screen time. Screen time. Gue sampai sekarang nggak ngerti loh cara ngecek screen time tuh gimana sih? Nah nih. Iya. Screen. Sini gue nih. Gimana sih? Lo lihat. Jadi sama-sama kita bacain screen time-nya. Coba apa. ya. Gimana caranya? Screen Ya, time. itu udah lo lihat aja. Oh, setting screen time ya? Coba. Coba lu search punya gue coba. Setting Nih. screen time. Nih. Lu lihat ya. Lo tuh 7 jam 49 Tuh. menit hari ini. Nggak nyampe 10 jam gue. Nomor 1 Instagram, nomor 2 WhatsApp, nomor 3 InShot, nomor 4 foto, nomor 5 Zoom. Tuh ya. Silahkan bacain gue. Nomor 6 sebutin sampai 10 besar ya? CapCut. Nomor 7 Safari, Shopee, Watch, CNBC Indonesia sama Google tuh 10. Oh, 10 besar gue ya. Gila, kita nggak ada Coba setting-settingan nih, nggak ada rancangan. Nggak ada. Ada Ntar nggak? bacain ya lo ya. Iya tuh, nggak ada kan gue. Yang aneh-aneh, insya Allah. Gimana tadi nyari? Nggak berguna sama sekali. Gue tuh coba udah setting gue nggak pernah nyeting gue. Coba baca dong. Coba gue. Masya Allah. Berapa jam? 4 jam. Buset. Lo tadi 7 jam ya? Gue 7 jam Coba, gue. lihat. Yang bawah ya? Syomor. Quran, Masya Allah. Pas ya. Kan gue Quran Ntar kan pakai ditanya. mushaf. Ditanya. Quran, WhatsApp, YouTube, Instagram, Tokopedia, Safari, Zoom, Notes, LinkedIn, foto, Step Up, apa nih? Gue nggak. Ya, step up. Gojek, Bluebird, kita bisa Gmail, Masya Allah, keren gue Berhasil. Berhasil. Pencitraan, personal brandingnya berhasil dong. Jadi boleh gak gue sebut diri gue Ustadz? Boleh. Lu lagi nyindir siapa tuh? Gila. Komen di bawah, kita bahas lagi next week ya. Gila. Coach kasih solusi.